Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, para hadirin Bapak-bapak yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sekalian, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Kenikmatan keimanan kita, keislaman, dan tentu hidayah taufik, sehingga kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita di majelis ini. Tentu ini hal yang patut kita syukuri, karena kita semua ini tentu bukan pengangguran. Artinya kita meluangkan waktu untuk menghadiri majelis ini sebagai bagian dari tanggung jawab kita atau komitmen kita mendidik anak-anak kita. Itu kemudian menjadi wujud bahwa ada skala prioritas yang kita dahulukan atas kegiatan-kegiatan kita. Terlebih ketika memang kegiatan itu sudah dijadwalkan, ya. Dan itu menjadi satu komitmen ketika kita menyekolahkan anak-anak kita di Rutab, komitmen untuk terlibat atau berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Mendudukan skala prioritas mana yang itu penting dan urgen, di atas yang penting tapi nggak urgen, atau yang urgen tapi nggak penting, atau bukan dua-duanya. Misalnya ketika kita dihadapkan pada beberapa kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan kita, majelis ta'lim misalnya, yang itu biasa dijadwalkan di Rutab, kok kemudian kancane ngejak mancing. Nah itu insya Allah tidak mancing sehari untuk menghadiri kajian, itu tidak apa-apa. Atau yang sifatnya hobi yang lain, ya, tidak hanya mancing saja, ya. Olahraga yang lain, ya, gowes, nyepeda, atau lari, ya. Nah itu hal-hal yang itu bisa kita nomor sekiankan, ya. Sehingga karena komitmen kita itu, nanti keberkahan ilmu yang didapatkan anak-anak kita itu meningkat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd, dan materi ini mestinya materi yang biasa disampaikan pada saat apa Pak? Syawalan, ya. Jadi saya pikir kemarin jadwalnya masih dalam momen Syawalan, sudah kadung disiapkan, ya sudah, tidak apa-apa, tidak ada kelirunya. Karena juga materi ini tentu tidak hanya menunggu kalau Syawalan saja, cuma momennya biasanya kalau pas Syawalan itu terus kumpul. Iya. Ada 6 poin yang nanti akan kita sampaikan. Kalau jumlah slide-nya ada 52, Pak. Banyak ya. Jadi berseri nanti. Makna dan unsur, kemudian macam kerabat, hukum silaturahmi,
kemudian keutamaan, bahaya memutus silaturahmi, dan sarana-sarana silaturahmi. Yang pertama, Bapak sekalian, makna dan unsur silaturahmi. Ya, secara susunan kata, silaturahmi atau silaturahim, iya, kalau ditinjaunya menggunakan tinjauan kosakata bahasa Arab, silaturahim. Kalau pakai KBBI ya berarti silaturahmi. Ya. Yang KBBI, yang silaturahmi itu nanti definisinya yang penting berkunjung ke orang-orang yang dikenal. Apakah itu ada hubungan kerabat maupun tidak, nah itu terhitung silaturahmi. Adapun yang kita akan tinjau sekarang adalah makna yang ditinjau dari bahasa Arab yang terdiri dari kata silah dan rahim. Iya, silah rahim. Asilah itu dari kata wasola, wawu, sod, lam, yang itu menunjukkan makna menyambung atau menyampaikan, meskipun dimensinya berbeda, dimensi alamnya pun berbeda. Bapak-bapak nate menangi atau perso yang namanya hamzah wasol. Hamzah wasol yang di tengah-tengah yang tidak dibaca itu loh. Ya, itu kan menghubungkan antara huruf yang sebelumnya dengan huruf yang setelahnya. Nah, di tengah-tengahnya ada hamzah wasol. Menghubungkan antara huruf yang sebelum ke yang setelahnya. Itu tidak dibaca kan? Nah, maknanya itu menyampaikan atau menghubungkan. Itu makna asal dari kata silah. Nah, nyambung dengan kata silah wasola tadi itu merupakan asal kata dari solu, sholat. Iya. Kenapa kok kemudian ini menjadi menyimpang jauh sekali? Silaturahmi atau silaturahim itu hubungan antara manusia, sementara sholat itu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jarang sekali tema silaturahmi itu, silaturahim membahas tentang sholat. Padahal sebenarnya esensi dari silaturahim itu ada pada sholat. Iya. Kok bisa? Nah, kita akan lihat Bapak-bapak sekalian. Allah berfirman di surat Thaha, wa aqimus sholata lidzikri. Maka tegakkanlah sholat dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimus sholata lidzikri. Menegakkan sholat artinya sholat itu tidak hanya dilaksanakan tetapi ditegakkan. Tegak maknanya memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan rukun-rukunnya, tidak condong ke sana ke sini karena pikiran kita terkacaukan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tegak, madep, mantep, sholat lurus, konsentrasi, khusyuk. Nah, itu sholat. Kadang-kadang kita mencari barang itu ketemunya waktu sholat. Iya. Mulai tuh mencari ke sana ke sini gitu. Begitu sholat, oh iya kelingan. Nah, itulah setan, Pak, yang menggoda kita sampai-sampai kita lupa jumlah rakaat sholat. Tetapi itu bukan dalil ya Pak, bahwa salah satu sarana untuk mencari barang itu adalah sholat. Iya, bukan.
Wa aqimi sholata lidzikri. Dan itu menunjukkan kalau sholat itu menjadikan kita zikir, ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah berarti terhubung dengan Allah. Orang yang melupakan Allah, tidak ingat kepada Allah berarti terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, akibat orang itu terhubung dengan Allah, maka kita tahu dari situ kalau innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik-baik. Maka orang yang terhubung dengan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari segala sesuatunya itu akan menjadi baik. Dia akan menjadi waliullah. Jadi bapak-bapak jangan overestimate terhadap titel waliullah atau menyangka kalau wali Allah itu harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak, maksudnya wali Allah itu adalah ya wakil wali-wali Allah. Kita semua di sini di majelis ini ya wali-wali Allah. Dalam taraf kewalian masing-masing. Iya. Nah, wali Allah dalam makna orang yang sholat adalah ketika dia keluar dari sholat itu memfungsikan segala sesuatunya dalam rangka atau dalam hal-hal yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka matanya digunakan untuk melihat hal yang baik, telinganya digunakan untuk mendengarkan hal yang baik, mulutnya digunakan untuk mengucapkan suatu hal yang baik, kaki, tangan, semuanya. Itu wali Allah itu seperti itu. Kalau sudah demikian, maka orang itu akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu sudah tegak, Pak, itu pasti orang itu tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Keji itu sesuatu yang jorok-jorok, iya. Perkataan kotor, pikiran kotor, suka hal yang kotor. Iya. Mungkar itu sesuatu yang sifatnya kejahatan, melanggar hak-hak orang lain, darah orang lain, harta orang lain, korupsi, dan seterusnya. Nah, itu mungkar. Maka parameter untuk melihat salat seseorang salah satunya adalah perilaku kesehariannya. Atau agar kita memperoleh perilaku yang baik, salatnya tegak dulu. Tegak itu bukan berarti kemudian sekedar melakukan, ya. Kita ingat bapak-bapak, tidak tegak itu termasuk bolong-bolong atau komplit 5 waktu tetapi tidak menjaga waktunya. Kalau laki-laki berarti dia meremehkan sholat di awal waktu dan tidak berjamaah. Maka sangat-sangat ditekankan sekali, bahkan hukumnya wajib bagi laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Terutama subuh dan isya. Iya. Nah, itu kenapa orang yang terhubung dengan Allah itu dia baik orangnya karena tegak sholatnya, maka perbuatan keji dan mungkar dia tidak lakukan. Kalau perbuatan yang keji dan mungkar itu dia hindari, maka otomatis hubungan antar manusianya baik. Sehingga salah satu yang menjadikan hubungan antar manusia atau silaturahmi itu menjadi kurang baik karena salah satunya adalah sholatnya nggak baik.
Kembalikan itu tadi Pak, kalau orang yang sholatnya baik, keji dan mungkar itu dia hindari. Otomatis dia mesti disukai orang. Yang tidak menyukai orang yang baik itu bukan orang baik. Yang tidak menyukai orang yang baik itu bukan orang yang baik. Makanya tidak apa-apa Pak, digedingi orang itu tidak masalah sebetulnya. Dibenci orang itu biasa. Yang penting yang membenci kita bukan ahli ilmu, bukan orang-orang yang baik. Tidak mungkin kita membuat semua orang ridho kepada kita. Tayyib. Ulama salaf memberikan satu nasihat. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Artinya, kalau kita mundur, saya kok merasa terasing ya, teralienasi dengan orang-orang yang baik. Berarti yang dikoreksi adalah hubungan kita dengan Allah itu seperti apa. Dan itu juga untuk segala persoalan Pak. Semua permasalahan dalam hidup kita itu muaranya di situ. Hubungan saya dengan Allah baik enggak toh? Ketika hubungan kita dengan Allah baik, maka permasalahan hidup itu hampir-hampir itu tidak akan pernah terasa ada. Tapi bukan berarti sama sekali nggak ada. Cuma bagaimana kita menyikapi permasalahan hidup itu dalam perspektif senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya karena kita senantiasa hubungan kita dengan Allah baik. Rezeki seret, tengok hubungannya dengan Allah bagaimana. Urusan-urusan tidak lancar, hubungannya dengan Allah seperti apa. Itu rumusnya demikian Pak. Iya. Cuma seperti tadi saya sampaikan, saya ini sholatnya sudah tenanan. Tapi kok juga ada yang tidak akur dengan orang lain ya, atau orang lain nggak akur dengan saya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu maksudnya itu tadi Pak. Karena memang tidak semua yang kita lakukan itu bisa membuat orang lain ridho. Wong kadang kita diam saja nggak orang sengit kok Pak. Diam aja, kita nggak ngapa-ngapain. Itu pun bisa membuat orang hasad. Kayak lu Afrika lu, duit pendopo gede banget kayak duit sekolah ngendi kayak yo, kayak loro meneh, tanggane, itu diam saja, kita nggak ngapa-ngapain, tapi ketika kita beli satu barang-barang, mobilnya kita anyar, ya digedingi Pak, Nah itu keniscayaan. Nah Bapak-Bapak sekalian, bagaimana sih sebetulnya esensi sholat itu? Kita akan lihat dari sejarahnya. Kayak kok judulnya dulu makna dan usur kok ngisore kok sejarah sholat. Ya karena masih di dalamnya Pak. Ya. Kita akan perdalam sholat itu dulu. Ya, sehingga kita itu gini Pak, jadi sholat itu adalah pohonnya ya, pohon, kemudian buahnya itu silaturahmi Pak saja nih. Nek mau dibuat perumpamaan. Akarnya apa Pak? Ada yang pirsa? Syahadat, keimanan. Tegakkan sholatnya, buahnya apa? Buahnya ya buah dari sholat itu silaturahmi lancar, rezeki lancar. Ya, gitu.
Bapak-bapak sekalian, kita perlu tahu bahwa sholat itu merupakan ibadah yang sudah disyariatkan sejak dulu, sebagaimana puasa. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-40, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim sholat dan berdoa anak cucunya itu sholat. Dikabulkan, iya. Rasulullah kan keturunan Nabi Ibrahim. Dari doa ini kita juga bisa mengambil pelajaran kalau Nabi Ibrahim itu mendoakan anak cucunya. Yang didoakan bukan hanya anaknya, Pak, tetapi sak putu-putune didoakan. Sebagaimana tafsir ulama pada surat Al-Kahfi yang ke belakang-belakang itu tentang ayah yang soleh sehingga hartanya itu terjaga, itu bukan anak langsung, Pak, tetapi 7 turunan di atasnya. Ketika Allah berfirman wa kana abuhuma sholiha, itu bukan bapaknya langsung, tetapi bapak 7 turunan di atasnya. Terjaga sampai 7 turunan di bawahnya, itu harta. Maka kalau kita itu sebagai orang tua saking sesane kita kepada anak-anak, itu kadang kita itu semelang kalau kita meninggal itu anak-anak kita yang ngurus siapa ya, kan kadang-kadang kayak gitu. Nah, salah satu cara untuk menjamin kehidupan anak-anak kita itu yaitu tadi, Pak, mensolehkan diri. Jadi bapak yang soleh itu nanti insya Allah anak cucu kita akan dijaga oleh Allah. Itu Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Musa. Allah berfirman, innani anallaha la ilaha anna fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri, seperti tadi. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah kepada Nabi Musa. Terus Nabi Musa juga sholat. Kemudian yang ketiga, qala inni abdullah. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Loh, wis cetha lho, Pak. Bukan Tuhan Nabi Isa itu. Inni abdullah. Aku ini hamba Allah, kata Nabi Isa. Nek jarine jenengane neng tetangga kita namanya Yesus. Atanil kitab. Dia akan memberiku kitab, yaitu Injil, wa ja'alni nabiyan, dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa ausoni bisolati, dan berwasiat kepada aku, memerintahkan kepada kau untuk sholat, bisolati wa zakati madum tuhayya, serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Berarti Nabi Isa sholat. Kalau orang-orang yang itu taat kepada Nabi Isa berarti sholat. Iya. Cuma dulu-dulu sholatnya kaifiatnya seperti apa, waktunya seperti apa, kita tidak tahu. Intinya adalah pada para nabi itu sholat. Nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat pertama kali diwajibkan untuk sholat tahajud, sholat lail. Ya ayyuhal muzzamil, wahai orang-orang yang
berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nisfahu awinqus minhu qalila. Seperduanya atau kurang sedikit dari itu. Auzidni alaihi warotilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Qiyamul Lail itu bisa jam 11, bisa jam 1, bisa jam 3. Variatif, Pak. Iya. Nah, awalnya sholat tahajud atau Qiyamul Lail itu hukumnya wajib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20 untuk memperingan hukumnya menjadi sunnah. Tahapan yang kemudian adalah wajib sholat 2 kali sehari hingga tahun ke-10 kenabian. Ada tahun kenabian, ada tahun hijriyah. Kalau tahun kenabian itu berarti tahun setelah diangkat menjadi nabi. Kalau hijriyah berarti tahun setelah hijrah. Iya. Jadi sekian hijriyah. Nah, itu setelah hijrah. Kalau ke-10 kenabian berarti kewajiban sholat 2 kali dalam sehari itu diwajibkan setelah tahun ke-10 kenabian. Coba Pak perhatikan, Pak. Dari mulai diangkat menjadi nabi sampai diwajibkan sholat 2 kali sehari. Berapa tahun? 10. Pas ya, kayak anak kita disuruh wajib sholat itu usia 10 tahun. Iya. Jadi ada persiapan 10 tahun untuk menanamkan akidah kepada para sahabat. Iya, baru kemudian diwajibkan sholat. Itu masih di fase Makkah. Masih di fase Makkah. Setelah menerima pondasi akidah selama 10 tahun, barulah sholat itu diwajibkan sehari 2 kali. Pada tahun 12 kenabian, berarti sholat 2 kalinya berapa tahun, Pak? 2 tahun. Iya, 2 tahun. Kemudian tahun ke-12 kenabian, Isra Mi'raj. Rihlah setelah Khadijah, Ibunda Khadijah, dan paman beliau Abu Thalib berpulang atau wafat. Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala piknik. Iya. Isra Mi'raj, di sana turun perintah sholat 5 waktu. Pak, semua syariat itu ditetapkan oleh Allah cukup dengan perantara malaikat Jibril, Pak. Diwahyukan dalam berbagai bentuk penerimaan wahyu. Semua syariat. Kecuali sholat. Sampai-sampai Rasulullah harus menghadap Allah untuk menerima perintah sholat. Yang lainnya enggak. Yang lainnya cukup perantara malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu syariat itu. Kecuali sholat. Itu menunjukkan bahwa saking pentingnya sholat. Nonton sing garing sholat, bukan sholat. Aja tosi ora sholat. Bahkan sing ora sholat wis disolatke gitu.
Itu saking pentingnya sholat itu begitu. Tidak bisa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya apa? Tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya berbaring, tidak bisa berbaring pakai isyarat, nggak bisa pakai isyarat kedipkan mata, raiso kedep batin le sholat, raiso batin bablas sholat kan. Saking pentingnya apa? Sholat. Nah terus ceritanya gimana nek orang tegak, sehat, bugar kok ora sholat? Dan itu Pak, kalau panjenengan pirsani di sekitar kita itu kayak bukan merupakan satu perbuatan dosa, ya toh Pak. Ndak ono toh orang yang kemudian dia ndak sholat lalu diparani dantemi. Tidak seperti orang yang keconangan nyolong, mabuk, gelut, ngisruh, mesti diparani berantem jotosi Pak. Maling, keconangan jotosi. Ini ngapa kok wong ora salat kok ora tok jotosi? Tak takon aku. Dia itu membuat perbuatan dosa yang sangat besar loh Pak. Nek nyerempet-nyerempet mana ngopo kok kemudian ada orang nyajen nyembah uwit ora ditekani terus dijotosi sisan. Syirik itu Pak. Ning kenapa kemudian itu tidak menjadi satu terlihat perbuatan dosa? Saking kulino Pak. Apalagi sholat. Sehingga Pak sampai di masyarakat itu ada satu titel Muslim taat Pak. Jadi nek biro jodoh itu ada tulisannya agama apa Islam taat. Maksudnya apa? Islam sholat 5 waktu, betul. Iya. Loh nanti kalau sholat 5 waktu apa ya masih Islam? Masih Pak, tenang aja Pak. Orang yang tidak sholat 5 waktu alias bolong-bolong itu masih muslim. Yang masih bolong-bolong nyicil Pak, tenang. Sholatnya masih bolong-bolong, oh ya ayam isih muslim. Tapi ada Pak orang yang sholat 5 waktu tapi kafir, ada orang munafik. Orang munafik itu pada zaman dulu kan paling malas kalau sholat subuh sama sholat isya karena nggak kelihatan. Iya. Dia melaksanakan sholat tetapi dia mengingkari sholat, makanya dikatakan kafir. Munafik, nifak gede ya, nifak gede. Kuwi nyang-nyangan to naan. 50 to awalnya 50, ke 50 kali toh. Medun ketemu Nabi Musa. Raiso. Saya sudah nyoba itu umat saya segitu tuh. Minta rukhsah, keringanan, diskon. Menghadap Allah minta lagi. Ketemu Nabi Musa. Saya sudah nyoba segitu sampai 5 waktu ketika ketemu Nabi Musa. Itu masih saja Nabi Musa mengatakan itu. Aku mencoba di umatku 5 kali sholat dalam 1 hari itu ndak mampu, silahkan minta wis aku izin wis 5 wae lah. Akhirnya kan 5 waktu itu senilai dengan 50 kali Pak. Saking sayangnya, begitu pengasihnya Allah kepada kita itu. Kita sholat 5 waktu itu senilai dengan 50 kali. Itu pun Pak, ketika kita melakukan satu kebaikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilipat gandakan Pak, 700, 1000 dan seterusnya. Begitu kita berniat mau berbuat keburukan, kok rasido terhitung sebagai pahala. Ketika kita berbuat keburukan, tidak jadi karena kita tahu itu dosa, takut kepada Allah, tidak dicatat Pak sebagai satu keburukan, justru malah dicatat sebagai satu kebaikan. Dan ketika kita berbuat dosa tidak ada Pak pelipat gandaan dosa. Alhamdulillah Allah catat cuma 1 Pak.
Ngono wae ana sing mlebu neraka, Pak. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, itu Allah lipat gandakan. Kita berbuat keburukan cuma tercatat satu. Kok iso ya timbangan kebaikan dan keburukan itu jomplang di tempat yang buruk? Itu kan berarti saking dene toh, Pak. Begitu banyak itu. Iya. Nah, perintah sholat 5 waktu, Pak, masing-masing itu 2 rakaat, kecuali maghrib. Jadi subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Semuanya 2. Kecuali maghrib 3 rakaat. Dan itu berlaku sampai Nabi hijrah. Nabi hijrah tahun keberapa kenabian, Bapak-bapak? Ketiga 13. Berarti sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3, 2, 1 tahun. Di fase Makkah. Berlaku sampai Nabi hijrah. Terus Nabi hijrah ke Madinah. Sholatnya menjadi 4 rakaat. Adapun saat safar, salah ketik itu, ngantuk. Menjadi 2 rakaat. Jadi gini, yang 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Itu setelah hijrah ke Madinah. Kalau safar ada rukhsah di 2 dijamak di qashar. Enak, Pak, Islam itu, Pak. Jadi kalau kita bepergian jauh itu tidak kemerungsung, Pak. Dan jangan sampai kemudian kita itu gelisah. Kayak sholatnya 2 rakaat terus digabungi sah apa ora yo? Kayak tenanan apa ora iki? Entuk kayak gini tuh. Boleh, enggak apa-apa, Pak. Dalam pilihan fikih masing-masing ya, Pak ya. Ada yang minimal 80 kilo, ada yang terhitung jarak safar atau urf ya, ada pernah kami menerima syekh dari Timur Tengah, dari Jogja, dari Sleman ke Parangtritis itu dijamak. Ya karena menggunakan kebiasaan. Wah, aduh ya. Ayo, sama dijamak. Payaman Parangtritis dijamak yo, Jo. Iya. Bapak-bapak sekalian, posisi kiblat ketika Nabi di Makkah, di pertama kali itu kan menghadap Baitul Maqdis atau Palestina. Itu jarak Madinah dan Mekah itu kan 450 km. Dulu hijrahnya itu enggak pakai travel, Pak. Enggak pakai sepur. Jalan kaki, pakai onta, 450 km. Nanti gue berapa jam? 4 jam, 5 jam. Nek ngobis yo petang jam ya. Pak Afri lebih lama ya, jauh ternyata ya, jauh. Jadi barokallah ya yang pernah umroh kan apa? Kalau nggak landing ke Madinah berarti landing ke Mekah. Kalau landing ke Mekah berarti umroh dulu, baru kemudian ke Madinah atau dibalik. Ya, kadang-kadang dibalik kan. Landingnya kadang-kadang di Mekah, kadang-kadang di Madinah. Itu bisa napak tilas, Pak. Ngerasa kayak dulu itu hijrahnya itu saya apa. Nah, ketika di Mekah itu awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Iya. Nah, kemudian terjadilah perubahan kiblat.
Iya. Nah, ketika di Madinah, Nabi tidak bisa sekaligus menghadap Ka'bah dan itu terjadi selama 16 bulan. Nah, setelah itu kiblat berubah ke Ka'bah lewat surat Al-Baqarah ayat 144. Jadi urutan perubahannya, beliau sholat duhur di Masjid Bani Salamah, kemudian pada saat rakaat kedua itu turun wahyu mengubah arah kiblat, kemudian berputar menghadap Ka'bah di tengah-tengah sholat. Ya. Yang di Masjid Nabawi baru saat sholat asar menghadap Ka'bahnya, kemudian di Masjid Kuba yang di pinggiran Madinah karena perlu waktu sampai wahyu kabar itu, kemudian baru keesokan harinya. Iya. Nah, Bapak-Bapak, sudah jam 5. Materi terakhir untuk hari ini, keutamaan sholat. Kenapa kau harus sholat? Hanya beberapa Pak yang saya kutip. Pertama, sholat itu cahaya. Kita sering mendengar hadis ini dengan lafadz yang lain, Pak. At-tahuru syatrul iman. Dengarnya biasanya apa, Pak? An-nadhofatu minal iman. Iya. Pakai yang ini aja, Pak. Iya. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Kenapa? Karena iman itu, jadi Allah mengatakan dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ya, Allah menyebut iman itu untuk sholat ketika perubahan kiblat. Jadi ketika itu perubahan kiblat, dulu yang dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis terpakai enggak ya? Terpakai. Allah mengatakan wala liyudhi'a imanikum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Nah, makna sholat itu adalah iman. Nah, maka makna at-tuhuru syatul iman, bersuci itu sebagian dari iman, maknanya separuh sholat, separuh wudhu. Maka dikatakan bersuci itu sebagian dari iman. Nah, sebagian dari iman, sholat tidak sah kalau tanpa wudhu, maka bersuci itu sebagai bagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan di hari kiamat. Maka suka-sukalah mengucapkan alhamdulillah. Ala kulli hal, Pak, dalam segala keadaan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'in au tamlun ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi, artinya pahalanya besar sekali. Wassalatu nur wasadaqatu burhan wasabrul diya. Salat adalah cahaya, sedekah adalah burhan atau bukti, kesabaran adalah sinar. Bapak-bapak, Rasulullah menggunakan dua kata yang berbeda. Yang pertama, wassalatu nur, nur cahaya. Wasabru dia itu sinar. Ngapunten, ini bukan ilmu fisika. Kalau ilmu fisika itu cahaya itu paket energi yang datang, sementara sinar itu cara cahaya merambat. Itu namanya sinar, Pak. Jadi kalau kita lengkapkan dalam satu kalimat, cahaya itu merambat dalam bentuk sinar. Jadi sinar itu celeret lurus, nah itu namanya sinar, cara cahaya merambat. Nah itu sinar. Jadi kita itu jemur pakai cahaya matahari atau sinar matahari, Pak? Cahaya matahari. Karena itu paket-paket energi yang merambat dalam bentuk sinar. Nah, ini bukan kuliah fisika. Maksudnya gini, Pak. As-salatun nur itu maksudnya cahaya yang lembut kayak bulan. Sementara wasabrul dia itu sinar yang menyengat, panas kayak matahari. Wis gitu maknanya. Kenapa kok dibedakan?
Anten wong salat ning cedhil, Pak. Nah, itu maksudnya. Orang sholat, tetapi untuk bersedekah beratnya luar biasa. Maka dikatakan sedekah itu panas sinar. Karena mengandung berat yang sangat. Jadi sholat, tapi berat untuk bersedekah ada. Maka dikatakan sinar. Astagfirullah. Sabar. Nah, sabar itu berat. Jadi tingkatannya ya, sholat, sedekah, sabar. Nah, sabar itu hal yang paling berat dari sholat, sedekah, sabar. Nah, sabar itulah yang paling berat. Untuk sabar itu butuh sabar yang pertama. Jadi untuk sabar itu butuh sabar. Jadi sabar di atas sabar. Maknanya gitu. Sholat itu dikatakan cahaya karena ringan, Pak. Menunaikannya ringan. Kalau menggunakan urutan ini, Pak, sholat, sedekah, sabar, berarti orang yang sholatnya bolong-bolong itu ngamuan, ya. Loh, nyatanya orang wong kafir tapi sabar itu ini, Pak. Itu Pak. Beda, Pak. Ada, Pak. Bahkan akhlak mereka bagus-bagus loh, Pak. Iya. Wong saya itu kalau ke masjid, pulang dari masjid itu tetangga saya itu orang kafir itu nyangoni saya ayam goreng, nasi dan komplit lalapannya, Pak. Karena dia itu jualan itu, Pak. Jualan penyetan. Pak Nugroho mampir dulu, mampir. Hitung jiwa nanti, 5. Monggo silakan. Gratis. Sudah beberapa kali itu orang kafir, Pak. Loh, boleh Pak makan dagingnya orang kafir? Ora masih piteke lho, ayamnya itu. Nah, itu sebelum saya makan tuh saya tanyakan dulu. Oh, enggak apa-apa, itu ahlul kiblat. Maksudnya apa? Sembelihan ahlul kiblat itu boleh untuk dimakan. Nek tak kira ya ora nyembelih untuk utuh ya. Karena ra mungkin bakul iki ya mungkin ra mungkin nyembelih dhewe. Susah itu. Baik, Pak, itu pertama. Salat itu cahaya. Nah, Pak, kuburan kita peteng toh, Pak? Ya, kuburan itu gelap. Maka kalau panjenengan pengen kuburnya padang, sholat, Pak. Kita semua masuk kuburan, maksudnya masuk ke kubur, bukan masuk kuburan. Nek masuk kuburan yang ngeterke orang dikubur itu masuk kuburan. Kita semua masuk alam barzah, gelap, nggak ada siapapun. Nah, bekalnya apa, Pak? Ini, Pak. Salat itu cahaya yang menerangi kubur kita. Ini hadis sahih, Pak. Nek ra ngandel jajalan. Betul, Pak. Itu pertama, butuhnya cahaya. Yang kedua, kita butuh cahaya kapan, Pak? Saat melewati sirat. Kata Rasulullah, ada yang cahayanya itu sak jempol, Pak. Ada yang cahayanya saukuran orang. Ada yang cahayanya sebesar gunung Uhud. Siapa yang tidak punya cahaya? Ya orang yang tidak beramal, Pak. Makanya kumpulkanlah cahaya sebanyak mungkin biar kita besok nek niti sirat wong ngisor iki neraka jahanam lho, Pak. Jadi sirat ngisornya itu, bawahnya itu kan neraka jahanam. Terus, Pak, ono gancu, Pak. Gancu ngetos gancu jenengan. Sing sok mancing pancing yang gede banget. Itu adalah manifestasi dari dosa-dosa kita. Yang kalau kita itu berdosa lewat sirat, kemudian dosa kita itu lebih banyak, itu gantolnya itu gantol kita tek itu kemudian diseret kita ke neraka jahanam. Nah, maka jangan sampai, Pak, kita itu kena gantol itu, gancu itu, sholat, Pak. Sholat.
Biar apa? Mulus kita melewati sirat. Ngeri tenan Pak. Sholat Pak. Oke. Sholat. Sudah tadi ya, cahaya kubur. Ya. Kemudian yang kedua, salat itu menghapuskan dosa. Ilustrasinya kayak orang di depannya ada sungai, kemudian dia mandi 5 kali sehari di sungai itu, maka bersih Pak. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Iya. Masya Allah ya Pak, kalau kita lihat di media sosial itu ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat. Di daerah saya itu ada muadzin yang sejak saya TK, SD sampai saya usia segini itu suaranya masih tetap sama Pak. Di Kota Gede, namanya Masjid Al-Huda. Di timur saya itu ada Masjid Al-Huda, itu ada marbot masjid di situ. Yang kalau beliau azan itu suaranya ketika saya SD kelas 5 sampai hari ini itu suaranya masih sama. Berarti beliau azan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Kok tahu? Sejak kelas 5 SD? Ya karena saya kelas 5 SD itu keluar rumah itu jam 4 Pak. Golek jangkrik. Salat ora? Lari-lari pagi golek jangkrik. Itu suaranya masih sama. Istiqomah. Kemudian ya ketiga keutamaan sholat adalah amal pertama yang dihisab. Cek sholatnya beres, selainnya tenang Pak. Pemeneh wong lanang Pak, laki-laki Pak. Orang buta saja itu Rasulullah wajibkan dia ke masjid. Dan pernah suatu kali di Masjid Baitul Qahar di tempat saya sholat, itu saya keduluan orang buta Pak, tanggane. Tetangga saya itu buta. Kalau sholat itu harus pakai teken itu. Itu kalau sholat Jumat itu mendahului orang yang tidak buta Pak. Namanya Pak Kasto. Jadi pertama yang Allah hisab adalah sholat. Nah maka ini berhubungan amal yang sangat-sangat utama. Baik Bapak sekalian, yang ini besok pertemuan setelahnya akibat meninggalkan sholat. Saiki amalnya yang disampaikan hiburan dulu Pak. Sholat itu ya gitu. Nanti besok ketemu lagi ancamannya. Nah nanti ujungnya itu pada muara silaturahmi tadi itu. Ya. Wallahu taala alam. Waktu saya kembalikan ke moderator, monggo Pak Wana.